Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini dengan langit yang sedikit mendung, namun insya Allah hati-hati kita terus cerah disinari cahaya Al-Quran. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan kenikmatannya yang sungguh banyak sekali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kenikmatan itu, melimpahkan rahmat itu kepada kita semuanya, dan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang semoga tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada segenap umat beliau yang masih berpegang teguh dengan ajaran dan sunnahnya hingga tegaknya hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya adalah umat Rasulullah SAW yang setia dengan ajaran beliau, yang senantiasa berusaha untuk memegang teguh ajaran dan sunnahnya hingga ajal menyebut kita, sehingga kita layaklah menjadi umat beliau yang berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan membahas satu surat yang sangat pendek. Saya yakin semuanya sudah hafal mati itu. Sampai ngigo pun pasti bisa baca surah Al-Ikhlas ini. Surat pendek, surat favorit yang dibaca di sholat-sholat kita. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita memahami maknanya yang begitu dalam, maknanya yang begitu agung, maknanya yang begitu dahsyat? Mungkin jumlah ayatnya tidak sebanyak surah Al-Baqarah yang jumlahnya ratusan itu. Mungkin jumlah hurufnya juga tidak sebanyak surah Ali Imran yang banyak itu. Akan tetapi surah Al-Ikhlas ini Masya Allah begitu dahsyat. Maka perlulah kiranya kita memahami kandungan dan maknanya, sehingga menjadi lentera untuk kehidupan kita, agar kita bisa mengamalkannya. Karena Masya Allah surat ini adalah surat yang dahulu membuat sahabat Bilal, ya, dengan satu katanya qul huwallahu ahad, itu bisa kemudian komitmen dengan keimanannya, konsisten dengan keimanannya, manakala diazab oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, di tengah terik matahari yang begitu panas, di padang pasir, di negara Arab yang panasnya bisa sampai 40-50 derajat. Di tengah-tengah ditaruh di padang pasir dengan tanpa pakaian, hanya mengenakan celana pendek saja, dada dan juga punggungnya tersingkap. Kemudian ditaruhlah di atas pasir yang begitu panas, menyala. Kemudian ditindihlah
batu yang besar yang sangat panas, dan dia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu senantiasa mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, sampai masya Allah tabarakallah beliau istiqomah dengan keimanannya dan tidak goyah. Kenapa beliau diazab oleh tuannya? Yang kala itu Bilal radhiyallahu anhu posisinya masih seorang apa? Seorang budak. Budak itu Bapak Ibu, sekarang mohon maaf ya, ada namanya ART, asisten rumah tangga, atau kita sebut dengan pembantu. Apa bedanya pembantu dengan budak? Pembantu apa? Itu kalau bekerja ada gajinya nggak? Ada ya, ada gajinya bulanan aja. Kalau orang di Jawa kemisannya ada tuh. Bulanannya ada. Kadang kasih makan gitu kan. Ya, kasih tempat tinggal. Pokoknya enak lah, cuman bantu aja jadi asisten rumah tangga. Tapi budak itu masya Allah. Budak itu adalah dirinya dan kekayaannya adalah milik tuannya. Dia bekerja itu tidak digaji. Karena apa? Budak itu ibarat barang yang dimiliki. Dia tidak ubahnya seperti apa ya? Seperti kendaraan yang dimiliki tuannya, harta yang dimiliki tuannya. Tak ubahnya seperti, mohon maaf, binatang ternak yang milik tuannya, binatang tunggangnya yang milik tuannya. Bisa dia miliki, bisa dia beli, bisa dia jual, bisa dia wariskan ke anak cucunya. Bayangkan, itu budak. Dan itu adalah posisi Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW, salah satu sahabat yang mulia, yang mana suara terompahnya itu sudah terdengar di surga, manakala orangnya masih di dunia hidup sama Rasulullah. Masya Allah, ini Bilal luar biasa dan punya kisah yang begitu heroik ya, kisah yang heroik yang kemudian mempertahankan keimanannya. Beliau disiksa dalam kondisi yang berat seperti itu, dengan posisi sosialnya yang begitu rendah, kemudian disiksa oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf di tengah terik matahari. Kata yang keluar tidak ada kecuali apa? Kata ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini saja yang kemudian terucap dari lisannya, yang bersumber dari keyakinan yang kuat dalam hatinya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Maka kata-kata ini yang dulu bisa membuat hati Bilal kokoh, layaknya batu besar, layaknya gunung yang diterpa badai sekeras apapun tidak goyang. Apakah kalimat itu bisa membuat hati-hati kita menjadi begitu tegar? Apakah kalimat itu ahadun ahad bisa membuat hati-hati kita begitu kuat layaknya hatinya Bilal? Itu pertanyaan besar. Mengapa Bilal kemudian bisa istiqomah dengan kalimat itu, kata itu? Tidak lain dan tidak bukan karena pemahaman beliau yang mendalam terkait kata ahadun ahad. Nah, pada pagi hari ini coba kita selami makna kandungan surah Al-Ikhlas, surah yang kita sudah hafal bersama, surah yang pendek akan tetapi maknanya begitu dahsyat Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah tampak, Masya Allah, Ustadz pengen menyimak salah satu dari jamaah yang bisa membacakan surah ini, ayatnya, kemudian dibacakan artinya. Adakah di antara Bapak Ibu yang bersedia untuk membacakannya dengan tartil, kemudian dibacakan artinya setelahnya? Ada? Boleh dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Jazakallah khairan, terima kasih atas tilawah tartilnya dan juga terjemahan dari surah Al-Ikhlas ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC kita, Insya Allah, bahwasanya surat ini dikategorikan surah Makkiyah, meskipun sebagian ulama ada yang bilang surah Madaniyah. Namun dari sisi maknanya, ya cocok dengan kategori surah Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Yathrib atau kota Madinah yang kita sebut sekarang. Surah ini memiliki sababun nuzul ataupun cerita di balik turunnya surat. Ada banyak riwayat yang meriwayatkan tentang sababun nuzul surah Al-Ikhlas ini. Di antaranya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ar-Rabi' bin Anas, ya, atau sahabat Rasul yaitu Ubay bin Ka'ab. Ustaz bacakan. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Sa'id Muhammad bin Muyassar As-Saghani haddatsana Abu Ja'far Ar-Razi haddatsana Ar-Rabi' bin Anas an Abi Al-Aliyah an Abi Ka'ab an Ubay bin Ka'ab anna al-musyrikeen qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, unsub lana rabbak, fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Muhammad bin Muyassar As-Saghani telah menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi telah menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Anal musyrikin qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dahulu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba bayangkan kita flashback di zaman Nabi, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang diutus kepada bangsa Arab waktu itu dan kepada seluruh manusia, didatangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbak. Dalam riwayat lain, sif lana rabbak. Ceritakan wahai Muhammad tentang Tuhanmu yang kamu dakwahkan kami agar menyembahnya. Nah, jadi didatangin tuh Bapak Ibu. Maka setelah disampaikan seperti itu, Rasulullah SAW tentu karena beliau adalah Rasul, utusan, Nabi yang diutus, tidak kemudian langsung menjawab, tapi apa? Menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan
Surah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dengan pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy, Allah turunkan sebagai sebuah jawaban. Jawaban yang meruntuhkan kepercayaan orang-orang kafir Quraisy secara totalitas. Apa jawabannya? Jawabannya adalah 4 ayat dari surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini adalah jawaban yang begitu jelas, begitu lugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertanyaan orang-orang kafirin Quraisy waktu itu. Insyaallah. Nah, surah Al-Ikhlas dinamakan surah Al-Ikhlas kata ulama. Karena apa? Karena mengandung keikhlasan dan pemurnian tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang manakala memahami betul tentang makna dan kandungan surah Al-Ikhlas, maka dia menjadi orang yang mukhlisin, orang-orang yang mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara totalitas dan mengakui, mengetahui dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhkan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya banyak manusia yang menyematkan sifat-sifat yang tak layak kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta. Maka di sini surah Al-Ikhlas adalah penegas bahwasanya Allah mensifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat yang agung, yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai kasihku. Manakala engkau ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy atau ditanya oleh siapapun tentang Tuhanmu, katakanlah dengan perkataan yang lugas dan jelas, dengan keyakinan yang mantap tanpa sedikit pun keraguan, bahwasanya apa? Huwa, dia, yaitu Tuhanmu, Allah, yaitu siapa? Allah. Ahad, yang Maha Esa, yang satu dan satu-satunya. Bapak Ibu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, coba kita perhatikan sejenak pemilihan redaksi Al-Quran dengan kata ahad, bukan wahid. Wahid apa artinya wahid? Satu. Ya. Kalau ahad, satu dan satu-satunya. Ya, satu dan satu-satunya. Maha Esa. Kalau wahid, ya inilah kenapa Allah SWT tidak mengatakan kul huwallahu wahid. Tidak, tapi kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yang satu dan satu-satunya. Mengapa? Kalau wahid dalam bahasa Arab kita lihat, wahid itu ada terusannya. Wahid, ada lalu ithnan, thalatha, arba'ah, khamsah, dan lain sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5, ada terusannya. Sedangkan ahad itu adalah tidak ada terusannya. Jadi tidak ada terusannya ahad. Ahad sudah satu dan satu-satunya. Jadi tidak ada terusannya seperti wahid, itsnan, thalatha, arba'ah, tidak ada. Makanya tidak ada yang kemudian disifati dengan sifat ahad kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
inilah Masya Allah bagaimana Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, menjadi mukjizat, dan setiap katanya, pemilihan kata, susunan kalimatnya, bahkan pemilihan huruf-huruf yang merangkai katanya adalah mukjizat yang mustahil untuk ditiru. Lihatlah bagaimana Allah kemudian memilih redaksi ahad dibandingkan wahid, karena memiliki makna yang begitu dahsyat, bahwasanya Allah adalah satu dan satu-satunya. Maksudnya apa? Satu dan satu-satunya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Apapun itu. Tidak ada tandingan untuk Allah. Karena Allah adalah satu dan satu-satunya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Tidak ada yang serupa. Hanya Allah satu dan satu-satunya. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaidah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fa kullu ma siwallahi makhluq. Karena semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi satu akidah yang kuat, menancap dan mendasar di hati-hati kita, bahwasanya kullu ma siwallahi makhluk. Semua tanpa terkecuali yang selain Allah adalah apa? Makhluk, diciptakan, hadas, sesuatu yang sebelumnya tidak ada lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menciptakan. Fakullu atir rahmani abda. Dan semua segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, illa atir rahman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai pada hal-hal yang dipertuhankan oleh sebagian manusia itu sebenarnya adalah makhluk. Ya, la yanfa' wa la yadur. Dan sifat makhluk itu apa? La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat, baik untuk dirinya sendiri apalagi untuk yang lainnya. Maka tidak ada yang pantas untuk dijadikan Tuhan kecuali apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang pantas untuk disematkan nama Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah ahadun, ahad, satu dan satu-satunya. Makna inilah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, yang difahami oleh sahabat Bilal bin Rabah, sehingga beliau itu kuat. Beliau itu kuat dan tegar dan istiqomah mempertahankan keimanannya walau nyawa menjadi taruhannya. Masya Allah, adakah di sini yang setegar Bilal? Kalau kita Bapak Ibu ini, misalnya ini berandai saja deh, berandai. Kalau misalnya kita, tapi naudzubillah tidak perlu lah, itu ujian sangat berat ya. Karena seseorang itu diuji sesuai kadar imannya, gitu ya. Ujian kita itu sudah sesuai dengan kadar iman kita.
Kalau ujian kita kayaknya remeh-temeh aja tuh. Mungkin kita perlu cek iman kita tuh. Bisa jadi iman kita memang masih levelnya masih level 3 jangan-jangan tuh. Tapi ya, asyaddun nasi balaan al-anbiya war rasul. Ya. Orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kualitas imannya. Adapun kalau kita misalnya diuji dengan ujian-ujian yang remeh, mungkin bisa jadi kadar iman kita masih cetek, masih perlu ditempa, ya, masih perlu kemudian ditumbuhkan. Begitu. Kalau kita misalnya dalam posisi Bilal, apakah kita mampu dan kuat untuk mempertahankan iman kita, Bapak Ibu sekalian? Bayangin ya, di Jakarta aja nih, kalau pas lagi siang, oh panasnya luar biasa. Pas lagi naik motor ya, naik kendaraan di jalan gitu kan, di tengah-tengah terik matahari, dahsyat sekali nih. Ya bikin kulit jadi apa? Jadi hitam ya. Waduh, kalau ibu-ibu nggak pakai skincare, ya nggak pakai sunscreen, nggak berani keluar tuh. Waduh, ntar kulit saya jadi usam gitu ya, jadi hitam. Ya. Masya Allah. Bapak-bapak kalau nggak pakai topi, nggak berani keluar tuh. Ya, pakai jaket topi nggak berani keluar. Kenapa? Panas tuh Ustaz. Di Jakarta itu panas tuh. Nah gitu kan. Itu Jakarta. Yang sudah pernah haji atau umroh, tahulah rasanya bagaimana di Saudi kan. Nah, di sana itu luar biasa. Panasnya Masya Allah. Sampai 40, sampai 50 derajat. Panas sekali. Ya. Mungkin kalau kita mau masak telur tuh, tinggal tinggal keluarin teflon, kasih minyak, kemudian taruh di atas pasir, lalu ceplok telur itu jadi tuh. Masya Allah, panas banget ya, panas banget. Nah itu kondisi seperti itu, Bilal ya disiksa, ditindas dengan ditindih dengan batu yang besar, langsung punggungnya itu menempel pasir. Ya pasti melepuh lah, pasti melepuh. Dan beliau Masya Allah radhiyallahu anhu menahan panasnya pasir yang begitu menyala di tengah terik matahari itu, dan mengatakan ahadun ahad. Masya Allah, itu adalah satu cerita yang luar biasa ya dari sahabat Bilal, mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun ujiannya, apapun ujian yang menerpa kita, jadilah seperti Bilal, terus tegar dan teguh, tidak tergoyahkan dengan iman kita, dengan akidah kita. Dan hari ini Masya Allah kita dilanda dengan ujian-ujian dan syubhat ya, dari syubhat maupun syahwat. Nah ini benar-benar menguji keimanan kita ya. Dan salah satu ujian besar umat Rasulullah SAW adalah apa? Ujian al-mal, harta. Betapa banyak orang yang menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual imannya demi bagian kecil dari dunia ini. Banyak nggak tuh? Ada dan banyak. Hati-hati jangan menjadi bagian dari mereka. Masya Allah. Ini adalah makna dari ayat yang pertama. Jadilah orang-orang yang tegar, yang kuat, yang kokoh memegang kepercayaan kita, memegang akidah kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah di luaran sana orang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, naudzubillah min dzalik. Allah itu memiliki anak perempuan, naudzubillah min dzalik, dan itu nanti
akan dibantah dengan tegas dan lugas di ayat-ayat berikutnya. Dan di antara kepercayaan orang-orang Quraisy itu mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak perempuan. Itulah ya, Bilal disuruh untuk kembali ke agama nenek moyang, ya, agama nenek moyang sudah ratusan tahun dipercaya oleh nenek moyangku itu. Gimana kamu? Kok bisa keluar malah ikut sama Muhammad itu, yang anak baru kemarin, mendakwakan sesuatu, mengajak sesuatu yang tidak pernah kita dengar dari orang-orang tua terdahulu kita, yaitu apa? Mengesahkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu satu aja. Ini tidak pernah kita dengar itu. Kamu mau nggak mau harus kembali kepada kepercayaan yang diyakini oleh orang tua kita dan nenek moyang kita. Di antaranya mereka mempercayai bahwasanya ada beberapa Tuhan. Sebut saja ada Lata, Tuhan Uzza, dan lain-lainnya. Banyak mereka punya Tuhan, orang-orang kafir Quraisy. Begitu. Namun bila tetap tegar, tidak. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, Ahadun, Ahad, Ahadun, Ahad. Allah Maha Esa, satu dan satu-satunya. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mensifati dirinya dengan apa? Ahad. Allahu Ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dirinya sebagai apa? Allah. Kita namakan, kita sebut Allah karena apa? Allah menamakan dirinya sendiri dengan Allah sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Dan juga sifat Ahad yang Maha Esa, yang satu dan satu-satunya. Kemudian Allah melanjutkan Allahu As-Samad. Allahu As-Samad. Allah ulangi lagi, ya, kata Allah. Allah adalah As-Samad, tempat bergantung, tempat meminta untuk segala hajat. Tempat bergantung, tempat kita meminta segala sesuatu, segala hajat. As-Samad menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh apapun. Allah itu tidak butuh sesuatu pun, akan tetapi segala sesuatu itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Kedahsyatan kata As-Samad, salah satu asma Allah yang mulia dan sifat Allah yang mulia. Allah itu tidak butuh pada segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa segala sesuatu itu? Apapun itu yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di langit, sebutlah para malaikat, ya, dan jamadat, ya, makhluk-makhluk yang tak bernyawa tuh, seperti bintang, planet-planet yang ada di tata surya kita, atau di tata surya yang lainnya, di galaksi yang lainnya. Ada bintang, ada meteor, ada apa lagi? Ada bulan, ada matahari, dan berbagai makhluk yang ada di langit itu semua butuh Allah. Semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makhluk-makhluk ada di bumi, semua butuh Allah. Baik yang manusianya, baik yang jinnya, baik yang binatangnya, baik yang makhluk-makhluk yang tidak bernyawa itu, batu lah, yang air lah, yang udara lah, yang api, dan semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidaklah kita boleh bergantung. Tidaklah kita boleh meminta sesuatu
dari hajat-hajat kita, apapun itu, hajat yang mulai yang kecil sampai hajat yang besar, hanya boleh kita gantungkan dan kita pinta hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah As-Samad, tempatnya makhluk meminta segala sesuatu. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita, mewujudkan keinginan dan kebutuhan makhluk itu. Tidak ada yang selain Allah yang mampu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang kita inginkan. Maka Allah SWT satu-satunya yang pantas untuk dijadikan tempat meminta. Adapun makhluk yang lemah, yang dhaif, yang la yadurru wa la yanfa, yang tidak bisa memberikan bahaya ataupun manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, maka sungguh tidak layak untuk menjadi tempat kita bersandar. Sungguh tidak layak untuk menjadi tempat kita untuk meminta. Sungguh tidak layak makhluk itu menjadi tempat untuk kita menggantungkan harapan dan hajat kita. Masya Allah, ayat ini kembali menegaskan kepada kita, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, bergantunglah hanya kepada Allah, memintahlah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah, karena Allahu As-Samad. Masya Allah, sejauh ini harusnya sudah cukuplah ya, menjadi satu penguatan iman, meyakinkan iman-iman kita, keyakinan kita, memantapkan hati kita. Allah sudah jelas mengatakan Allahus Samad. Sudah, jangan berharap kepada yang lain, jangan meminta kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Kalaupun misalnya ya yang lainnya itu ada peran di sana mewujudkan mimpi kita, keinginan kita, itu semua wasilah yang Allah mudahkan untuk kita. Itu hanya sebab yang Allah munculkan untuk kita, dan semuanya di bawah kendali Allah, di bawah skenario Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, semua yang ada itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menancap dengan kuat keyakinan ini di hati dan sanubari kita, jangan sampai goyah. Allahus Samad. Kemudian setelah Allah kuatkan pondasi ini, Allah satu dan satu-satunya, Tuhan satu dan satu-satunya, kemudian Allah tempat bergantung dan meminta untuk segala hajat, segala sesuatu, untuk setiap makhluk yang di langit dan di bumi. Kemudian Allah tegaskan, Masya Allah, ayat keempat ini, ayat ketiga ini juga begitu dahsyat. Lam yalid walam yulad. Dia Allah itu lam yalid, tidak beranak. Naudzubillah, Allah itu tidak memiliki anak. Dan ini meruntuhkan kepercayaan-kepercayaan, ideologi-ideologi yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Naudzubillah min dzalik. Dan pertanyaannya, adakah ideologi, kepercayaan, agama yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak? Ada atau tidak, Bapak Ibu? Jawabannya ada, Ustaz. Terang saja kita bilang ada. Ya, ada itu. Namun di sini, dan ini adalah salah satu keyakinan kita, akidah kita yang bersumber dari wahyu,
bukan bersumber dari hawa nafsu, bukan bersumber dari Muhammad SAW, melainkan ini ada wahyu Tuhan, wahyu Allah yang Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, mengatakan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid maksudnya adalah tidak memiliki anak, tidak beranak. Walam yulad, dan juga tidak diperanakkan, tidak dilahirkan dari sesuatu. Allah itu lam yalid. Ya, Masya Allah, ini meruntuhkan kepercayaan-kepercayaan itu. Dan sungguh orang yang menyematkan bahwasanya Allah itu beranak, ya, naudzubillah min dzalik, itu adalah suatu perkataan yang begitu dusta, dan perkataan ini adalah perkataan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan perkataan yang nampaknya mudah ini. Kita harus waspada dengan perkataan yang begitu dahsyat ini. Coba kita lihat di ayat yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Maryam, ya, karena kita tahu bahwasanya ada sebagian orang mengatakan wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Bahwasanya Nabi Uzair adalah anak Allah. Naudzubillah. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Uzair, ya, sebagian ulama mengatakan adalah orang soleh, salah satu Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel, yang mana punya mukjizat-mukjizat. Di antaranya adalah Allah wafatkan selama 100 tahun kemudian hidupkan lagi. Uzair itu bisa berdoa dan mustajab sehingga setiap doanya diijabai oleh Allah SWT. Mengusap orang yang buta sehingga bisa melihat lagi. Mengusap kaki orang yang lumpuh sehingga bisa berjalan lagi. Berdoa untuk orang agar sembuh, langsung sembuh. Sehingga orang-orang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Begitu perkataan orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang Nasrani pun mengatakan hal demikian. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengatakan bahwasanya al-malaikatu banatullah. Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka semua itu dari kalangan manusia itu mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Dan dengan ayat yang ketiga ini Allah runtuhkan itu semuanya. Dan perhatikan bagaimana Allah menanggapi perkataan itu di surah Maryam ayat 88 sampai 95. Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Mereka mengatakan waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka sebagian manusia mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki anak. Naudzubillah.
Laqad ji'tum syai'an idda. Dan sungguh kalian telah mendatangkan dengan sesuatu yang begitu mungkar. Coba Bapak Ibu, sebelum mengetahui ayat arti dari surah Maryam ayat 88 sampai 95, coba rasakan feel-nya. Redaksi ayatnya itu, pemilihan ayatnya, pemilihan hurufnya itu huruf-huruf yang berat. Ya, ini salah satu pengalaman pribadi kami ya. Salah satu ayat yang seringkali membuat kami menangis. Mengapa? Sungguh tidak layak Allah disematkan dengan sifat-sifat yang begitu keji. Tuduhan-tuduhan yang benar-benar dusta dan sungguh tidak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta, yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkannya. Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang begitu mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir dengan perkataan kalian bahwasanya Allah memiliki anak itu, langit itu pecah belah gara-gara perkataan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir saja bumi itu terpecah gara-gara perkataan yang sangat besar dosanya itu. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu runtuh, hancur, berkeping-keping, menjadi abu gara-gara perkataan yang dusta itu. Yaitu apa? Anda'u lirrahmani walada. Mereka, sebagian orang itu mengaku bahwasanya Allah itu memiliki anak. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma yanbaghi lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Maka sungguh tidak layak bagi Allah yang Maha Rahman itu menjadikan seorang anak. Karena ketika ketika memiliki anak, maknanya memiliki pasangan. Memiliki anak maknanya adalah suatu sifat yang lemah, ada unsur kelemahan di sana. Dan Allah SWT berlepas diri dari hal-hal yang semacam itu. Allah itu berlepas diri dari segala sifat yang ada unsur-unsur kelemahan. Allah itu Al-Qawi, yang maha kuat. Allah itu Tuhan yang maha sempurna di segala sifat dan namanya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan tidaklah ada yang di langit dan di bumi kecuali mereka semuanya datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai hambanya. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan sungguh Allah SWT telah menentukan jumlah dan menghitung jumlah mereka dengan hitungan yang sangat detail dan tepat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka semuanya, seluruh makhluk yang selain Allah, itu akan datang pada hari kiamat sendiri-sendiri. Masya Allah. Ini adalah bantahan tegas dari Allah SWT. Dan bahwasanya perkataan Allah memiliki anak itu adalah perkataan yang begitu besar dosanya. Jangan main-main terhadap ini. Sampai-sampai Allah gambarkan, hampir-hampir saja dengan perkataan kalian ini, langit-langit itu terpecah belah, bumi itu menjadi terpecah, dan juga gunung-gunung menjadi luluh lantak, hancur gara-gara perkataan yang sungguh besar dosanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Kita harus kemudian memahami hal ini agar tidak apa? Ikut-ikutan mengatakan hal itu. Karena apa? Ini adalah perkataan yang begitu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan, tidak dilahirkan dari sesuatu. Allah tidak butuh itu semuanya. Allah itu azali, ada dari dahulu.
dan akan abadi dan akan ada untuk selamanya. Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Dan selain Allah, sampai waktu, ruang dan sebagainya itu makhluk yang Allah ciptakan. Allah tidak butuh itu semuanya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tutup dengan ayat yang terakhir. Dan Allah SWT tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Baik dari sisi asma Allah, nama-nama Allah yang mulia, sifat Allah yang mulia, perbuatan Allah yang mulia, tidak ada yang serupa. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensifati dirinya, Allah memiliki tangan, Allah kemudian memiliki wajah, kehendak dan sebagainya, itu tidak sama dan tidak boleh kita samakan dengan apa yang kita miliki, yang dimiliki makhluk. Karena apa? Karena Allah itu tidak serupa dan tidak setara dengan sesuatu apapun selainnya. Maka sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, kemudian kehendak-kehendak Allah, itu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan sebagaimana di dalam ayat lain Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidaklah ada yang serupa dengan Allah, dan Dia adalah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Ketika Allah mengatakan Maha Pendengar, maka jangan samakan seperti pendengaran kita. Ketika Allah sifati dirinya dengan Al-Alim, Maha Mengetahui, jangan samakan seperti kita. Karena Allah itu Maha Sempurna. Pengetahuannya mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah ketahui semuanya. Karena semua sifat dan semua asma'nya dan perbuatannya itu maha sempurna, sebagaimana maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sahabat Al-Quran, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini adalah surah pendek, akan tetapi Masya Allah kita harus kemudian memahami dan menerapkan ini di dalam kehidupan kita. Jadi kami cukupkan untuk materinya sampai di sini, sudah 6.32. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadikan kita bertambah yakin, bertambah mantap imannya, dan tidak tergoyahkan dengan segala sesuatu pun. Dan Masya Allah, surah Al-Ikhlas ini menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah di atas tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diterangkan di dalam surah Al-Ikhlas ini tauhid uluhiyah Allah, mengesahkan Allah dalam segi ibadah. Karena hanya yang memiliki sifat-sifat yang begitu mulia dan begitu sempurna, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan menyebutkan juga tentang keesaan Allah dalam asma-asma'nya dan juga terhadap sifat-sifatnya. Masya Allah. Begitu Bapak Ibu dan sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, tafsir dan tadabbur dari surah Al-Ikhlas yang bisa kita ikuti pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam. Kami kembalikan kepada Bapak MC, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Iya. selanjutnya kepada sahabat Quran yang ingin bertanya, Ustaz akan memberi kesempatan waktunya bertanya dan akan dipandu oleh Bunda Ati. Silakan Bunda Ati. Ya, baik. Makasih Pak Widi. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurmanis. Saya mau tanya, kalau habis sholat kan banyak doa-doa, tapi saya belum hafal semua.
Saya langsung baca Al-Fatihah dan 3 qul saja. Langsung baca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Apa doa saya diterima sama Allah dan sah tidak doa saya itu, Pak Ustadz? Masya Allah. Ya. Nampaknya, terima kasih Bunda. Ini nampaknya yang bertanya ini Ibu Nurmalis ya, seneng banget sama surah Al-Ikhlas, ngefans sama surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Saat saya belum hafal doa-doanya, dan saya mencukupkan diri dengan membaca surah Al-Fatihah 3 qul ya, yaitu pertama adalah Al-Ikhlas dan 2 qul lagi Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dilanjutkan dengan bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid kepada Allah alhamdulillah 33 kali, dan bertakbir kepada Allah 33 kali. Apakah zikir dan doa saya terima? Insya Allah terima. Yang penting ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini adalah perbuatan yang baik dan diantara zikir yang memang disyariatkan setelah apa? Setelah salat. Ya, terkait tasbih, tahmid dan takbir selepas sholat, ini ada hadis khusus yang menjelaskan keutamaannya. Ya, saya kira Bapak Ibu di sini sudah pernah ya mendengar hadis itu ketika ada orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kaum muhajirin datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya lihatlah orang-orang kaya itu Rasulullah. Mereka bisa berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, sedangkan kami tidak bisa. Ya, kami tidak punya apa-apa. Mau infak, sedekah, wakaf nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Ibarat dalam tanda kutip kami giptoh atau iri dalam konteks yang baik kepada mereka. Mereka Allah berikan kemuliaan, kami tidak bisa melakukan hal yang sama. Mereka mendapatkan pahala yang banyak, kami tidak bisa melakukan hal yang sama. Maka kata Rasulullah, maukah kamu saya ajari amalan yang kalau kamu amalkan, kamu akan bisa menandingi pahala orang-orang sebelummu dan kamu tidak akan dikalahkan dalam aspek pahala oleh orang-orang setelahmu, kecuali mereka yang mendatangkan atau mengerjakan amal yang sama. Apa itu ya Rasulullah? Mereka mengatakan itu adalah engkau bertasbih setelah sholat 33 kali, engkau bertahmid 33 kali, dan engkau bertakbir 33 kali. Sungguh pahala ini atau amalan ini kalau kamu amalkan, maka tidak ada yang menandingi pahalanya kecuali orang-orang yang mengamalkan hal yang sama. Masya Allah, paling besar ya. Kemudian terkait 3 qul ini, kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Terkait surah Al-Ikhlas, ini tadi kelewatan ya, saya tidak sampaikan bahwasanya salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Bahwasanya membaca qul huwallahu ahad Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Nilainya itu seperti sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Bayangin Al-Quran itu yang 30 juz tuh. Ya, itu seperti 10 juz sendiri. 10 juz sendiri. Makanya Rasulullah kalau mengatakan pada sahabatnya, tidakkah kalian bisa membaca di satu malam itu sepertiga Al-Quran? Para sahabat bilang, wahai Rasulullah, itu hal yang berat untuk kami. Sepertiga Al-Quran itu banyak wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran pahalanya. Masya Allah. Jadi kita memperbanyak baca surah Al-Ikhlas, itu Masya Allah 1 kali aja sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali apa? Seperti menghatamkan Al-Quran pahalanya. Masya Allah. Itu keagungan daripada surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Dan tetap kami menganjurkan kepada Bu Nurmalis untuk menghafalkan zikir atau doa setelah sholat yang lainnya untuk melengkapi. Begitu, wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bunda Nino. Bismillah, Ustadz mau tanya, Allah tidak sama dengan makhluknya, tapi disebut huwa. Sedangkan huwa adalah untuk muzakkar, untuk laki-laki, sama dengan makhluk
laki-laki? Gitu pertanyaannya, Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, seperti terima kasih pertanyaannya sebelumnya Bunda Nina. Seperti tadi saya sampaikan di dalam materi ya, bahwasanya Allah menyebutkan dirinya dengan huwallah. Huwa. Ya, sebutan huwa. Kalau kita kaji dari sisi linguistik bahasa Arab, huwa itu lil mudzakkar dan hiya lil muannats. Apakah kemudian Allah itu laki-laki? Naudzubillah, kita tidak mengatakan seperti itu. Ya. Dan Allah SWT dalam ayat yang lain menjelaskan bahwasanya yadullahi, ya, Allah memiliki tangan. Allah itu memiliki wajah. Ya. Aina matakunu fasama wajhullah. Di mana atau kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu keyakinan atau akidah yang kemudian diajarkan oleh ulama kita itu meyakini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya apa adanya, tanpa kemudian biduni tamtsil, biduni tashbih, dan biduni ta'til, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, tanpa kita kemudian menyerupakan Allah dengan yang lainnya, ya, tanpa kemudian kita menafikan ya sifat dan karakteristik yang Allah sebutkan untuk dirinya. Kita imani apa adanya. Dan misalnya Allah memiliki tangan, karena Allah mengatakan Allah punya tangan dalam Al-Quran. Allah kemudian memiliki wajah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, akan tapi yahiqu bijalalihi, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak seperti kita. Dan naudzubillah, jangan sampai kita kemudian menyerupakan dengan kita, ya, menyerupakan dengan fisik kita. Naudzubillah. Tidak, akan tapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti huwa. Tidak berarti kemudian oh Allah, mohon maaf sekali. Naudzubillah, ya. Berarti bergender dong. Tidak, naudzubillah. Ya, tidak, naudzubillah. Seperti itu. Dan Allah sesuai dengan sifat-sifat dan asma-asma sesuai keagungannya. Seperti itu. Nah, namun ya di dalam Al-Qur'an, ya, dalam bahasa Arab penggunaannya tetap huwa. Ya, penyebutannya huwallah, tidak ada yang kemudian hiya. Dan bukan berarti itu untuk Allah, ya, untuk Allah itu menunjukkan sesuatu berarti berjadi laki-laki, tidak seperti itu, kita paham. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Iya, selanjutnya ini Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Sukri. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin tanya singkat melesat dari surat Al-Ikhlas. Salat apa diatur dalam Al-Quran? Maksudnya mungkin salat apakah diatur dalam Al-Quran? Kenapa salat 5 kali sehari berbeda-beda rakaatnya? Ini kemarin ada pertanyaan dari calon mu'alaf. Masya Allah, oke. Baik. Ini pertanyaannya melesat, melesat. Nah, dari soal ikhlas kepada yang lainnya. Nah, Apa ya Pak? Meleset. oh meleset. Oh meleset. Oh iya, oke. I see. Baik, terima kasih Pak Syukri. Jadi, kebetulan kemarin ada calon mu'alaf, kebetulan sudah mempelajari isi Al-Quran. Alhamdulillah. Menemukan tata cara sholat, tapi dia sendiri sudah melihat orang sholat kok kenapa beda-beda. Ada 3 rakaat, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat gitu ya. Terus yang kedua, ada kenapa kalau di daerah Jepang, Australia habis sholat pada diem, tapi kalau di Jakarta kenapa teriak-teriak? Ya, oke, baik. Zikir ya, ada yang jahar dan sebagainya. Oke. Baik. Nah, terima kasih Pak Syukri. Bapak Ibu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, kita harus pahami bahwasanya Al-Quran itu redaksinya kebanyakan adalah umum ataupun global, ya.
umum. Di dalam Al-Quran tidak ada itu penjelasan mendetail tentang 5 waktu sholat dan jumlah rakaatnya, dan juga tata caranya tidak ada. Di dalam Al-Quran hanya ada perintah yang sifatnya umum, yaitu apa? Wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Dan ini adalah menjadi landasan utama tentang kewajiban menegakkan sholat 5 waktu. Ya, hanya redaksi simpel saja. Wa aqimus sholah. Allah memerintahkan kepada hambanya wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Ya, ini kaitannya sama sholat. Kalau tentang zakat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Udah, itu aja sampai segitu. Allah kemudian memberikan titah kepada kita, memerintahkan kepada kita. Nah, kemudian untuk rinciannya bagaimana Ustaz kita tahu? Nah, itulah salah satu tugas dan fungsi kenapa ada Rasul, utusan diutus kepada manusia. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW itu sebagai penjelas. Nah, makanya kalau kita kaji dari ilmu hadis, itu bahwasanya salah satu tugas hadis Rasulullah SAW adalah sebagai perinci, menjelaskan secara mendetail terkait perintah-perintah Allah yang masih sifatnya umum atau global di dalam Al-Quran. Maka kita dapati kok sholat ada 5 waktu, kemudian sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat zuhur dan asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat. Kenapa jumlah rakaatnya seperti itu, beda-beda? Nah, itu diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, itu jawaban pertama tuh. Nah, karena apa? Rasul itu adalah utusan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih yang beliau sampaikan itu adalah wahyu juga. Mungkin saya sudah pernah sampaikan bahwasanya wahyu Allah itu bentuknya ada 2. Yang pertama adalah wahyu yang dari redaksi dan maknanya itu murni dari Allah tanpa ada campur tangan Rasulullah, adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah. Redaksinya, pemilihan katanya, kalimatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan lafaz dan dengan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis Rasulullah SAW adalah apa? Adalah wahyu juga. Akan tetapi hanya maknanya saja dari Allah, adapun redaksinya dari Rasulullah SAW. Itulah bedanya apa? Hadis dan juga Al-Quran. Seperti itu. Makanya di dalam surah An-Najm Allah menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya dari Allah. Nah, ini. Jadi Rasulullah yang merincikan. Kemudian yang tadi, kenapa kemudian praktek zikir, ibadah itu ada yang contohnya adalah zikir ya, ada yang menjaharkan, kemudian ada yang mensirkan. Nah, kalau ini adalah masuk dari ranah fikih ya, ranah fikih. Jadi para ulama kemudian biasa ada silang pendapat, dan itu kalau untuk mu'alaf itu adalah salah satu kekayaan khazanah Islam. Dalam Islam seperti itu ya. Jadi kemudian para ulama ya menerjemahkan ya dengan tentunya berbasis ilmu ya, berbasis ilmu. Kemudian dalam amaliyah ya, untuk zikir ada yang kemudian mensirkan. Semuanya masing-masing adalah mengingat Allah, berzikir. Ada dengan cara yang mensirkan, yaitu dengan suara yang lirih yang didengar untuk dirinya sendiri. Ada yang kemudian mempraktekannya dengan apa? Menjaharkan sehingga orang di sampingnya juga apa? Mendengar ya suara zikirnya itu. Dan itu adalah sesuatu yang biasa di dalam Islam ya. Ada kemudian hal-hal yang ada silang pendapat di antara ulama, dan itu adalah bukan hal yang fundamental ya, fundamental. Akan tapi dalam agama kita itu adalah furu', cabang-cabang agama yang dalam pelaksanaannya sangat mungkin ada perbedaan ya, sesuai dengan bagaimana para ulama memahami
nas-nas Al-Quran, ya, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu, wallahu alam. Mudah-mudahan sang mu'alaf segera Allah SWT bimbing untuk masuk Islam dan istiqomah insyaallah, ya, sampai akhir hayatnya di atas Islam. Amin. Amin. Selanjutnya ada lagi? Ada dari Ibu Supriyati, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Allah itu kan tempat bergantung dan meminta. Bagaimanakah makhluknya harus berpikir bila saat berdoa tidak atau belum dikabul-kabulkan juga doanya? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih pertanyaannya Bunda Supriyati. Di dalam surah Al-Baqarah Allah itu berfirman, dan firman Allah adalah maha benar, karena bersumber dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Haqq. Allah berfirman setelah menjelaskan tentang puasa Ramadan. Allah menutup dengan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada di antara hamba-Ku ya Muhammad bertanya tentang Aku, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya Aku begitu dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Aku akan ijabahi, Aku akan kabulkan doa-doanya manakala dia berdoa kepadaku, selama doa-doanya memenuhi syarat dikabulkan doa. Yaitu diantaranya yang pertama adalah berdoa dengan yakin bahwasanya Allah mengijabahi. Jadi Bapak Ibu, waktu doa itu harus yakin, jangan setengah-setengah. Mantapkan, insya Allah Allah akan ijabahi, pasti Allah ijabahi. Ya, itu satu. Yang kedua adalah berdoa dengan hal-hal yang baik. Jika dua syarat itu terpenuhi, insya Allah diijabahi, dikabulkan oleh Allah SWT. Nah Ustadz, saya itu berdoa bertahun-tahun supaya dikasih rizki ini atau kasih rizki itu dan lain sebagainya. Kok saya merasa belum diijabahi sama Allah ya? Ini gimana nih Ustaz? Katanya diijabahi, tapi ternyata saya belum mendapatkan itu dalam kehidupan saya. Maka jawabannya adalah kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW di salah satu hadisnya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya cara Allah mengijabahi doa hambanya itu ada 3 cara, tidak dengan satu cara saja. Nah ini yang mungkin banyak luput daripada kita. Allah mengijabahi doa kita itu dengan 3 cara. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan doa kita. Ini baru salah satunya. Misal, ya Allah, saya pengen haji di tahun 2026, tahun depan, atau tahun 2027, anggaplah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk berhaji ke Baitullah, amin. Ya Allah, saya minta Engkau mudahkan saya untuk berhaji di tahun 2026, amin. Nah ternyata beneran Allah ijabahi tahun 2026, ya, tiba-tiba Allah mudahkan rezekinya sehingga mendaftar haji plus mungkin yang tidak perlu menunggu. Sehingga apa? Dia berangkat di tahun 2026. Nah, sesuai dengan doanya, betul? Ini adalah salah satu bentuk ijabah dari doanya. Dan ada 2 cara Allah ijabahi. Cara yang kedua, selain cara yang pertama adalah, cara yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan bahaya-bahaya yang seharusnya menimpa dirinya, tapi dengan doa-doa yang dia lantunkan itu apa? Itu Allah hindarkan dari mara bahaya dalam dia menjalani kehidupannya. Ini cara yang kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, manakala kita terhindar dari mara bahaya apapun itu, ya kan kita sering mungkin ya
kalau terlambat misalnya sepersekian detik misalnya, bisa jadi kita tertabrak mobil, ya kan? Baru kurang sekian senti saja mungkin mobil kita masuk lubang dan mungkin akan terguling dan lain sebagainya. Atau yang lainnya, Allah hindarkan kita dari mara bahaya apapun. Bisa jadi ini adalah salah satu bentuk ijabah Allah terhadap doa kita. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, dan kita adalah hamba yang tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, dan kita sering menganggap bahwasanya sesuatu itu baik untuk kita. Kemudian Allah SWT hindarkan, Allah tidak ijabai sesuai dengan apa yang kita pinta, tapi Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Ini adalah cara yang kedua Allah ijabahi doa-doa kita. Dan cara yang ketiga, cara Allah kemudian menghargai ya doa-doa kita dan mengijabahi doa-doa kita adalah Allah simpan pahalanya, pahala ibadah doa. Ya, pahala ibadah doa itu Allah simpan untuk kita di akhirat. Tidak kemudian langsung diijabahin sesuai pinta kita, tidak kemudian dihindarkan dari mara bahaya, tapi Allah simpan pahala doa-doa kita, Allah simpankan untuk kita di akhirat, dan nanti akan diberikan untuk kita. Wahai hambaku, ini adalah pahala doa-doa yang dulu kamu pinta kepada saya. Dan Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Hamba tersebut akan kaget, ya Allah, ini amalan apa? Kok pahalanya banyak sekali? Ini adalah doa-doa yang terus kamu panjatkan kepadaku dahulu, tapi aku tidak ijabahi sesuai dengan permintaanmu. Saya tidak hindarkan kamu dari mara bahaya, tapi saya simpankan untukmu pahalamu di sini. Kamu ambillah pahalamu itu. Masya Allah. Ini adalah 3 cara Allah mengijabahi doa-doa kita. Nah, kira-kira doa-doa kita selama ini Allah ijabahi dengan cara apa? Wallahu a'lam. Bisa jadi yang pertama, dan kita sudah sering ya merasakan Allah ijabahi doa-doa kita sesuai pinta kita. Bahkan kadang itu enggak meleset, Ustaz. Sesuai pinta saya pengen gini dan Allah berikan gini. Masya Allah. Atau yang kedua, Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Atau yang ketiga, insya Allah kita jumpai kelak di akhirat. Masya Allah. Dan terkait doa Bapak Ibu sekalian, kata ulama dan di dalam hadis juga, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Masya Allah ya. Inti ibadah adalah doa. Sampai-sampai ulama menjelaskan begini, bagaimana doa itu menjadi inti ibadah. Nah, kata ulama, doa itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah doa qauli, yang kedua adalah doa fi'li. Yang pertama doa qauli adalah doa yang sifatnya adalah ucapan-ucapan, untayan kata yang kita panjatkan ya, pintakan kepada Allah SWT. Kita sudah tahu semuanya. Yang kedua adalah doa fi'li, doa yang sifatnya permintaan tapi berwujud perbuatan kita. Kita sholat, lalu kita sedekah, lalu kita tilawatul Quran dan lain sebagainya. Amal sholat itu sebenarnya adalah doa pinta kita agar Allah hindarkan kita dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi itu pinta, permintaan tapi berupa perbuatan. Maka para ulama bilang ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya boleh bertanya sedikit, Ustaz? Boleh, silakan. Boleh. Ya, ini mungkin agak keluar sedikit dari materi. Nah, ini mengenai sifat akbar, Ustaz. Kok makin kesini makin banyak orang yang pakai istilah akbar. Tablik akbar gitu ya. Dan sebagainya. Apakah ini tidak menyalahi, Ustaz? Masya Allah ya. Baik, kata akbar ya, tentu akbar ya, Allahu akbar, Allah maha besar. Ya, tentu kemahabesaran Allah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha besar. Ya. Dan manakala kita kemudian menggunakan redaksi yang sama, tentu maknanya jauh berbeda.
Karena akbar itu adalah apa? Adalah bahasa Arab sebenarnya akbar. Itu namanya isim tafdil. Yaitu ada nama kabir, ada akbar. Kabir itu artinya adalah besar. Kalau akbar lebih besar. Kalau tabligh akbar, tabligh akbar maksudnya acara apa namanya? Acara tausiah tapi skalanya besar. Begitu. Nah, wallah alam, jadi ketika orang menggunakan beberapa nama itu seperti akbar ataupun menggunakan beberapa asma Allah, itu adalah tabarukan. Ya, tabarukan. Jadi kita mengambil keberkahan daripada itu. Ya, seperti itu. Adapun tadi untuk penggunaan redaksi akbar di tabligh akbar dan sebagainya itu hanya penggunaan dari sisi bahasa saja. Ya, tapi dari sisi makna tentu jauh berbeda. Ya, tentu jauh berbeda. Wallah alam. Ini ada satu pertanyaan, apakah perlu dijawab dari Ibu Fuyuni? Iya, mungkin ya bisa ya. Terakhir ini ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Bagaimana pengertian dan makna bahwa Allah menyebutkan dirinya sebagai kami? Misalnya dalam Quran surat Al-Qadar. Syukran, jazakallahu khair. Nah, ini menjadi penutup ini ya, pertanyaan dari Bunda Fuyuni. Nah, memang di dalam Al-Quran itu redaksi ketika Allah menyematkan sesuatu pada dirinya itu kadang dengan langsung dengan ya nisbah, ya yang artinya adalah kepunyaanku ya. Contohnya wa idza sa'alaka ibadi. Di sini ya, di ayat tentang apa doa itu. Jika dan ketika engkau ditanya oleh hambaku, Masya Allah, begitu dekat ya. Langsung Allah sematkan kepada dirinya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan apa? Bukan wa idza sa'alaka ibadina. Bukan pakai na tuh, bukan kami. Tapi apa? Ibadi. Itu mengesankan bahwasanya kita itu Allah pengen memberikan isyarat bahwasanya Allah itu dekat. Ya. Dan memang kita adalah hamba-hamba Allah SWT. Ibadi pakai iya, dan banyak ayat yang lainnya pakai iya yang menunjukkan adalah langsung disematkan kepada Allah SWT, dinisbatkan kepada Allah SWT. Namun ada beberapa redaksi ayat, diantaranya adalah surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah itu telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Contoh yang lainnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berbicara tentang Al-Quran juga, sungguh kami telah menurunkan az-zikr. Al-Quran kan disebut az-zikr karena apa? Dia mengingatkan orang ya. Dan sungguh kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, para ulama, para mufassirin kemudian menjelaskan apa bedanya kalau Allah dengan memakai redaksi menisbatkan kepada dirinya langsung. Kemudian Allah di ayat yang lainnya memakai kami, redaksi kami, nahnu, ya, atau domirna, kami. Maka ulama menjelaskan, manakala Allah pakai atau menisbatkan dengan kata ku atau menisbatkan kepada dirinya langsung, itu artinya tidak ada campur tangan yang lainnya. Adapun manakala Allah menggunakan redaksi kami, seperti tadi dua ayat ya, di Al-Qadar dan juga ayat tentang Al-Quran, itu keduanya tentang Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran. Kalau pakai redaksi kami, itu mengisyaratkan bahwasanya ada campur tangan yang lainnya, ada unsur yang lainnya yang ikut di dalam proses tersebut. Kita bicara tentang Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah pakai redaksi kami, dan ini Masya Allah salah satu mukjizat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kira-kira ada campur tangan yang lain nggak? Ada. Apa itu? Ya, wahyu itu Al-Quran melalui ya perantara malaikat Jibril. Benar? Nah, gitu. Jadi apa?
ada malaikat Allah sertakan dalam proses menurunkan Al-Quran itu. Nah, ada perkataan yang menarik juga dari ulama kita ketika menyebutkan sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, dijelaskan bahwasanya proses menjaga Al-Quran itu Allah sertakan makhluknya untuk ikut turut menjaganya, menjaga kemurniannya. Nah, salah satunya adalah yang menjaganya adalah para hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran. Karena dengan Al-Quran dihafal oleh para penghafal Al-Quran, para hufadzul Quran, itu adalah salah satu cara Allah jaga Al-Quran agar tidak hilang dari muka bumi ini. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Ya, saya kira cukup ya, sudah jam 7.05. Ya. Nah, Ustaz, Barakallahu. nggak ada bonus, satu lagi pertanyaan Ustaz ya. Gimana? Saya waktunya free. Bapak Ibu, apakah kalau berkenan? Tadi kayaknya ada satu lagi. Boleh Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Dulu mau tanya ini sudah tadi saya mau tanya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah surat Al-Ikhlas dapat digunakan untuk perlindungan diri dari kejahatan, Ustadz? Apabila kita berpergian kemana-mana gitu seorang diri atau ini kita membaca surat itu merupakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena dulu pernah baca riwayat Nabi Muhammad pernah jalan seorang diri dan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy karena pada waktu itu ada sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad maka akan dapat besar. Dan pedang itu mental dengan sendirinya, Ustaz. Mohon dikoreksi kalau salah, Ustaz. Pedang itu mental dengan sendirinya. Orang-orang Quraisy itu ketakutan, tapi Nabi Muhammad dengan senyum mengambil pedangnya itu dan dikembalikan ke orang Quraisy. Orang Quraisy kafir itu suruh berjalan. Orang kafir Quraisy bertanya, siapakah Tuhanmu? Nabi Muhammad lalu akhirnya turun surat Al-Ikhlas ini ya, Ustaz ya. Mohon dikoreksi kalau salah, Ustaz. Ya. Pertanyaan, apakah dapat buat perlindungan diri, Ustaz, apabila kita pergi membaca surat ini? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, secara umum surah Al-Ikhlas ini memang salah satu surat yang dibuat zikir ya, buat zikir, baik zikir pagi ya kan dan zikir petang. Dan zikir itu ataupun doa-doa itu atau zikir pagi dan petang khususnya adalah hisnul muslim, adalah tameng perlindungan untuk orang Islam ya, orang muslim ya, maka secara umum diperbolehkan. Namun kalau secara khusus surat yang dikatakan adalah Al-Mu'awwidhatain, dua surat yang dijadikan perlindungan adalah apa? Dua surat yang kemarin ya, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Maka sebenarnya tidak mengapa kalau kita amalkan seperti itu ya. Jadi pas 3 surat itu kita baca ya, 3 surat itu. Nah, dan itu ada amalannya ya, ada amalannya untuk doa pagi dan petang, dan sering disandingkan setelah sholat, kemudian sebelum tidur dan lain sebagainya, tidak mengapa. Nah, untuk cerita yang tadi, yang riwayat yang tadi perlu ditelah kembali saja ya, apakah sesuai dengan yang tadi disampaikan, redaksinya persis ya. Ustadz perlu telah lagi ya, Ustadz tidak bisa mengoreksi kalau Ustadz tidak ingat ya secara detailnya gitu ya, khawatir Ustadz malah nanti ngoreksi malah salah saya. Nah gitu, perlu ditelaah lagi riwayat yang tadi disampaikan itu, wallahu alam. Baik, ada lagi? Ini bagaimana? Ada satu pertanyaan Ustaz, mungkin masih bisa? Iya, ada Pak. Siapa nih? Silakan. Ustaz bisa tanya? Halo? Silakan, ya silakan Ibu. Pak Ustaz, saya mau tanya yang kaitan surat Al-Ikhlas yang mengatakan bahwa katakanlah Nabi Muhammad jalan Allah yang Maha Esa. Kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 90, Al-Quran itu peringatan untuk umat seluruh alam. Pengertiannya seperti apa sih Pak Ustadz? Sementara yang kita lihat kenyataannya banyak mayoritas umat itu kebanyakan non-muslim. Itu bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Al-An'am berapa?
Al-An'am ayat 90. Bunyinya apa itu? Sebentar Ustaz. Oh, Al-Quran itu peringatan untuk umat seluruh alam. Iya. Al-An'am. Ya, baik. Nah, katanya hal itu yang saya pahami ya dari pertanyaan Bunda tuh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Ikhlas bagaimana yang tadi kita kita pelajari bersama, Allahu Ahad, satu dan satu-satunya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini, Islam ini turun untuk apa? Untuk semua makhluk. Ya, semua manusia. Tapi dalam kenyataannya jumlah manusia yang beriman kepada Allah SWT itu lebih sedikit dibanding yang tidak, begitu ya. Korelasinya bagaimana? Nah, memang dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan, ya, kalaupun Allah berkehendak, walau sya'allahu la'amana man fis sama, sebentar redaksinya Ustaz, apa namanya? La'amana man fis samawati wal ard. Ya Ustaz, apa namanya, lupa redaksi ayatnya. Sebentar Ustaz coba ingat-ingat ya. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Itu tadi yang pertanyaannya. Ustaz mau mengingat ayat yang menjelaskan bahwasanya kalaupun Allah berkehendak, Allah itu mampu kok membuat seluruh manusia dari awal manusia sampai akhirnya itu semua beriman kepada Allah SWT. Ya, kalau Allah mau dan Allah berkehendak, niscaya seluruh umat manusia akan beriman kepadanya, dan itu mudah saja bagi Allah. Ya, akan tetapi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak melakukan hal itu. Ya. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Sebagian manusia ketika mendapatkan informasi dan dakwah tentang Al-Qur'an, tentang Islam, faminhum man aman. Sebagian mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar. Dan sebagian mereka ada yang kemudian kufur kepada Allah SWT, tidak beriman. Nah begitu. Karena kenapa? Memang diturunkannya Al-Quran, diturunkannya Islam di muka bumi ini adalah sebagai apa? Ujian. Namanya ujian, tidak semuanya lulus. Ya, tidak seperti ujian di sebagian sekolah ya. Ibu guru dan Pak guru dan kepala sekolah bersepakat biar anak-anak kita pada lulus ya, biar nanti karirnya mudah. Udah kita lulusin semuanya gitu kan. Ya, masuk ujian bareng-bareng, lulus bareng-bareng, hore kan gitu. Tapi kehidupan ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kehidupan ini memang ujian sebagaimana tersebutkan di dalam awal surat Tabarok tuh. Ya, liyabluwakum adalah ujian, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Maka ketika datang dakwah Al-Qur'an, dakwah Islam, faminhum man aman wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada yang kufur. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman kepadanya. Dan mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita Allah wafatkan, Allah istiqomahkan kita, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya, beriman kepada Allah Ta'ala dengan keimanan yang teguh dan kuat. Gitu. Nah, kalaupun misalnya ada banyak orang yang kemudian tidak beriman, ya itulah, ya. Karena mereka belum menerima Islam, atau Allah belum kasih hidayah seperti itu. Nah, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang sudah Masya Allah memeluk hidayah Islam dan juga iman itu, termasuk diantaranya kita. Alhamdulillah gitu. Kita patut bersyukur dari miliaran orang Pak, itu kita yang dipilih tuh untuk menjadi orang-orang yang beriman, ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang setia, begitu. Maka kita patut bersyukur.
Dan sering ulama mengingatkan kita bahwasanya dua nikmat yang paling besar, paling utama adalah nikmat iman dan Islam, yang itu tidak diberikan kepada semua makhluk. Kalau nikmat dunia, Pak, Bu, nikmat dunia semua dikasih, yang kafir, yang muslim, yang beriman, yang nggak beriman, Allah kasih dunia tuh buat semuanya. Karena apa? Dunia nggak ada artinya. Dunia itu remeh di mata Allah. Tapi iman dan Islam itu sesuatu banget. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa tentang iman, tentang Islam. Yang paling takwa, yang paling mulia. Yang paling banyak harta belum tentu bertakwa, kan? Ya kan? Yang paling banyak dunianya belum tentu bertakwa. Tapi siapa yang bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ustaz, waktunya sudah lewat jauh ini. Iya. Mohon maaf masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah di lain kesempatan bisa diajukan kembali. Saya kembalikan kepada Pak Widi. Silakan Pak Widi. Ibu Widinya kayaknya udah keluar nih. udah ada hajat ya. Widinya Mental ya. Udah. Masya Allah. Ustaz tutup aja sama Pak Ustaz. Boleh. Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita semuanya, berkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita insya Allah husnul khatimah insya Allah. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna al-istiqamata fid din. Allahumma rzuqna al-istiqamata fid din. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika min an nusyrika bika syai'an la na'lamuh. Allahumma amitna, Allahumma ahyina 'alal iman, Allahumma ahyina 'alal Islam, Allahumma amitna 'alal iman wal Islam ya rabbal alamin wa ya akramal akramin. Wajma'na ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz. Ya, sami-sami amal batin. Wa iyyakum, maaf lahir batin semuanya. Ya, sami-sami. Mohon izin Bapak Ibu ya. Amin amin. Jazakumullah khair.